Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat Roy Suryo, Rismon, Tifa, Rijal Padilla, Egy Sujana yang entah gimana kabarnya, entah kena azab atau gimana dia, Kurnia, dan kawan-kawan siap-siap masuk Hotel Prodeo. Karena apa teman-teman? Sebentar lagi pihak kepolisian akan mengumumkan tersangka-tersangkanya. Dan kita berharap akan ada nama-nama baru dalam jajaran tersangka ini. Entah itu host Sentana yang 2 orang itu, ya kan? Entah itu siapa lagi yang selalu menyebarkan berita-berita ini. Refli Harun, Abraham Samad, dan kawan-kawannya teman-teman ya. Kita berdoa semoga saja bertambah nama-namanya nih. Nah selain itu, hari ini tanggal 30 Juni, Rismon mendatangi UGM dan niatnya dia ingin ketemu humas dan ingin menuju ke perpustakaan untuk mengecek skripsi-skripsi tahun 85 ataupun skripsi angkatan dari Pak Jokowi. Tapi sayangnya Rismon tidak mendapatkan hasil apa-apa teman-teman karena dia ditolak mentah-mentah oleh UGM. Kasihan juga alumni UGM 1 ini ya. Dan lagi teman-teman, ada video di mana mantan Kabareskrim Polri Bapak Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi lagi-lagi menjelaskan framing-framing jahat yang selama ini disebarkan oleh penuduh ijazah palsu Pak Jokowi. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Ya, kalau surat abang dibaca. Iya kalau dibaca nanti, oh ya. Layanan Makanya saya tanya, kalau harus bersurat, Joshua Sinambela itu datang ke sini bersurat nggak? Saya lihat suratnya. Atau cuma datang ditemani sampai ketemu dekan? Nggak ada. Nggak ada, berarti sana bohong. Tetapi tadi jawaban dari pihak perpustakaan mengatakan Joshua Sinambela, saya tanya, kenapa bisa mendapatkan akses ke skripsi tahun 85? Oh, ditemani orang humas. Atau kalau gitu, ayo Pak, sama-sama kita konfirmasi. Loh, gimana sih? Kasihan banget orang-orang ini salah loh. satu staf di sini saja bersama kita ke perpustakaan. Nyari apa sih orang-orang ini? Oke, ketemu Trump ya. Coba syuting wajahnya coba. Boleh nggak? Nggak boleh. Humas nggak boleh. Anda digaji oleh rakyat nggak sih? Digaji oleh rakyat ya kan? Bawa-bawa rakyat lagi. Ini aset negara loh, Mbak. Anda digaji oleh pajak. Hah? Nggak bisa minta 5 menit sama Bu. Ditolak mentah-mentah loh. Kasihan banget si Rismon. Kasihan deh kamu Rismon. Kasihan banget loh. Sementara itu, perkembangan kasus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya yang menyeret Roy Suryo CS kini sudah memeriksa 50 orang sebagai saksi serta Banyak mengumpulkan banget ya. keterangan ahli yakni Dewan Pers dan Digital Forensik. Objek perkara yang kedua ini dasarnya 5 laporan polisi menghasut orang lain untuk melakukan perbuatan pidana serta menyebarkan berita bohong yang disebarkan melalui media elektronik. Terlapornya adalah saudara RS. Waduh, sebentar lagi Yang teman-teman, pertama, sabar. kasus ini sangat simpel. Tetapi di framing menjadi tidak simpel karena untuk kepentingan tertentu. Ya, jelas ya. Kalau kita orang hukum yang ngomong merasa orang ahli, tapi kenyataannya kasus simpel ini menjadi tidak simpel karena sengaja di framing sehingga muncullah drama-drama yang sampai sekarang membuat masyarakat bingung. Yang kedua, ini adalah perang antara kebenaran dengan pembenaran. Ya, kebenaran versus pembenaran. Yang ketiga, tidak menutup kemungkinan akan bertambahnya tersangka baru. Nah, kita semua dengarkan bahwa kalau tidak bisa dibuktikan orang yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu dibuat di Pramuka, ternyata tidak, maka otomatis kan masuk tersangka baru ya. Tersangka Pidana baru jelas orang tersebut kan menyebarkan berita bohong melalui medsos ya.
Kemudian yang kedua dia memfitnah, dia membuat perbuatan yang tidak menyenangkan, ya. Kemudian dia menghasut orang. Ini tentunya orang bicara itu ada konsekuensi hukum yang Konsekuensi dihadapi. hukum ya. Masalahnya simpel Pak Fitra ya. Kita kalau sederhananya ijazah ini sebetulnya produk dari mana sih? UGM. Dari Universitas UGM. Tidak mungkin pemegang ijazah ini membuat ijazah sendiri kalau universitas yang terkait dengan ijazah itu mengatakan bahwa itu ijazahnya saya yang dikeluarkan oleh universitas saya atau bukan kan? Kalau universitasnya mengatakan itu ijazahnya betul saya keluarkan, tinggal kita buktikan apakah itu otentik atau identik. Nah, kalau orang bilang kan gampang, sederhana. Pak Jokowi lihatkan aja udah beres. Itu hanya orang yang berpikir sempit yang mengatakan demikian ya. Kalau saya mindset saya udah mengatakan ijazahnya Pak Fitra palsu, mau dikasih lihat saya sejak dari pertama sampai sekarang, nggak mungkin saya percaya dong. Betul Pasti banget. saya akan bilang, oke buktikan ijazah kamu itu adalah asli. Cara membuktikannya di negara kita negara hukum harus bikin laporan kan. Kita laporkanlah ke polisi menjadi satu kasus. Kalau ijazah ini ternyata benar, maka atau asli, maka terhadap orang yang dituduhkan dia tidak bisa dikenakan delik apapun. Unsur pidananya tidak masuk, ya. Kemudian fakta-fakta lainnya yang untuk bisa diteruskan ke penyidikan tidak masuk, kan sangat sederhana sebetulnya. Bukan memaksakan. Nah, kalau misalnya itu ternyata palsu, maka buat saya yang menuduh kepada pemilik ijazah itu, maka saya aman. Tidak ada tuntutan sama saya, benar kan? Ijazah kamu palsu. Tapi kalau ijazah ternyata itu benar, ada konsekuensi hukum dong untuk saya. Betul. Karena ini sudah masuk ke dalam proses penyelidikan dalam satu kasus hukum kan. Buat seorang Joko Widodo itu nggak penting suara para haters. Buat kalian yang ngomong ngaco. Saya beritahu kalian ya, siapa saja. Tidak peduli siapapun kalian. Kalau kalian, Anda berani menghina Presiden Joko Widodo, saya akan hina. Wow. Yang paling penting itu komentar Bapak Prabowo Subianto. Yuk kita hormati pemerintah Pak Jokowi. Saya bukan membela orang. Terus terang aja. Untuk apa sekarang saya, apa itu istilah tentara, ngolor, menjilat, ya kan? Bukan saya bela-bela Pak Jokowi karena person, tidak. Saya mau katakan apa adanya. Anda perhatikan saja bagaimana ketika dia setiap meresmikan setiap proyek. Sekali lagi saya harus akui. Pendahulu saya, Presiden Republik Indonesia yang ke-7, Pak Joko Widodo, lebih menekankan pentingnya hilirisasi dan memulai secara nyata Bahwa ini semua ide Bapak Joko Widodo, Presiden ke-7. Jadi, Bapak Jokowi ibarat kafilah tetap berlalu. Kafilah Biarkan anjing-anjing kurap menggonggong. Ini pembelinya sudah menunggu di pinggir jalan tol. Oke? Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini. Dan lucu ya, kasihan banget Rismon ditolak mentah-mentah oleh Humas. Karena ya saya pikir ya mereka ini kan mau mengakses skripsi-skripsi angkatan Pak Jokowi. Mereka mau melihat apakah memang skripsi yang ada di zaman itu tidak ada tanda tangannya. Karena kan clue dari Bang Joshua Sinambela, salah satu pakar ataupun ahli digital forensik Indonesia, mengatakan bahwa dia sudah memeriksa 40 lebih skripsi di tahun itu, di tahun 85, dan ternyata semuanya mirip dengan punyanya Pak Jokowi. Nggak ada tanda tangannya, dan lembar pengesahannya itu sama modelnya. Sama dan mirip, kalau kata polisi identik.
Nah inilah mungkin yang ingin dibuktikan oleh Rismond. Dan kemarin waktu awal-awal kasus ini, Rismond kan menggambar-gemborkan, saya ke UGM, saya memegang sendiri, memfoto, mendokumentasikan skripsi-skripsi zaman Pak Jokowi. Ternyata dia cuma dapat bahan itu dari Joshua Sinambela, bukan dia sendiri yang memfoto, teman-teman. Dari Joshua Sinambela. Di situ aja Rismond sudah ngibul, sudah membohongi kalian semua. Dan kalian masih percaya Rismond. Nah sekarang Rismond mau berusaha untuk melihat sendiri, mau membuktikan sendiri, tapi sayangnya sudah ditolak mentah-mentah oleh UGM, teman-teman. Usaha Rismond selama ini tidak membuahkan hasil. Setiap dia mendatangi suatu tempat, misal tempat KKN Pak Jokowi, perpustakaan Jogja untuk melihat koran rakyat, kedaulatan rakyat. Nah dia semakin menemukan bukti bahwa memang ijazah Pak Jokowi itu asli, teman-teman. Emang aneh-aneh orang ini ya. Sampai-sampai Roy Suryo gembar-gemborkan, ini primary evidence, saya sudah memegangnya. Ya mana yang Anda pegang? Kenapa Rismond capek-capek ke UGM untuk lihat skripsi angkatan Pak Jokowi kalau Anda sudah memegang primary evidence-nya katanya? Udah jangan ngibul, siap-siap saja masuk bui. Dan tadi mantan kabar reskrim sudah menyatakan bahwa dia yakin akan ada tersangka baru, nama-nama baru yang akan masuk dalam bui dalam kasus penghinaan dan pencemaran nama baik Pak Jokowi. Salah satunya si Betor yang sudah menuduh Pak Jokowi membuat ijazah di Pramuka. Ini kan tuduhan yang tidak masuk akal bin bahlul, teman-teman. Kenapa saya bilang begitu ya? UGM sudah mengeluarkan berkas-berkas jejak-jejak perkuliahan Pak Jokowi di UGM sampai foto wisudanya. Ya ini kan membuktikan bahwa Pak Jokowi benar kuliah dan lulus. Untuk apa Pak Jokowi capek-capek bikin ijazah di Pramuka sedangkan dia lulus dari UGM? Dan tuduhan yang paling bahlul, katanya Pak Jokowi tidak menggunakan gelar insinyurnya, menggunakan gelar dokter andasnya ketika di Solo. Nah ini, di setiap peresmian-peresmian, entah itu gedung, entah itu apa, yang ada di Solo, Surakarta, itu menuliskan nama insinyur. Di surat suara, di selebaran PDIP, itu menulis insinyur, bukan dokter andus. Yang nulis dokter andus hanya kunjungan Pak Jokowi ke Sritek selama 10 tahun beliau menjabat sebagai wali kota, cuma satu yang menulis dokter andus. Dan itulah yang di-framing oleh orang-orang ini, seolah-olah itu benar. Inilah yang dikatakan oleh Bapak mantan kabar reskrim tadi, bahwa ini perang antara kebenaran dan juga pembenaran. Kebenarannya ada di pihak Pak Jokowi, pembenarannya ada di pihak Roy Suryo CS yang selama ini memfitnah Pak Jokowi. Inilah yang harus kita perhatikan bersama, teman-teman. Jangan sampai kita mudah dihasut, di-framing, termakan racun-racun, narasi-narasi jahat dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang mengaku ahli, yang mengaku akademisi, padahal mereka ahli omon-omon. Masa ya ada ahli mendengarkan kesaksian satu orang misal dari Betor langsung percaya begitu saja? Kan nggak masuk akal. Langsung meng-framing bahwa itu kebenaran. Kan nggak masuk akal. Ahli apaan ini? Ahli itu ya harus mengecek, harus memvalidasi sebuah informasi yang dia terima. Tidak menelannya begitu saja. Kemudian jalan-jalan ke pasar Pramuka untuk membuktikan apakah di sana memang ada aktivitas pemalsuan dokumen. Ya kalau memang di sana ada pemalsuan dokumen, ya kenapa? Apakah itu sudah bisa membuktikan kalau Pak Jokowi memalsukan dokumen di sana? Nggak bisa dong. Anda harus melihat, mengetahui siapa orang yang memalsukan dokumen Pak Jokowi di pasar Pramuka. Itu yang Anda cari. Nah inilah over-acting yang terus dilakukan oleh gerombolan-gerombolan pemburu ijazah Jokowi ini. Yang dimana mereka sebenarnya tidak punya bukti, teman-teman. Tidak punya satupun bukti untuk menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Makanya kenapa nanti di judul video ini, siap-siap Roy Suryo CS masuk Hotel Prodeo. Ditambah dengan tersangka baru. Ya karena ada banyak tersangka nantinya nih teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.